Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari Heavenly Emperor. Dan seperti biasa, yang Mimin sampaikan hanyalah poin-poin penting dari setiap chapter yang ada. Pertama, pembersihan dan juga anugerah. Setelah hancurnya aliansi Benedict, Raja memerintahkan untuk menghapuskan semua yang mengikuti Benedict. Ia melakukan hal tersebut agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Akan tetapi, jika menghapuskan seluruhnya, maka kerajaan Kairo akan mengalami banyak kekosongan. Oleh sebab itulah raja membuat sebuah keputusan, yaitu mengampuni mereka yang kembali bersumpah setia kepada kerajaan Kairo. Tapi tentu saja mereka yang mendapatkan pengampunan tergantung seberapa besar keterkaitan mereka terhadap Benedict dan pengkhianat lainnya. Setelah permasalahan pengkhianat selesai, selanjutnya tiba sesi penganugerahan. Ya, Raja Daniel Kairo sendiri yang memberikan anugerah tersebut kepada mereka yang paling berjasa dalam hal pertahanan Kairo. Pertama, dari perbatasan barat, Count Vanderburg diangkat statusnya dari Count menjadi Marquis. Begitu juga orang-orang yang berjasa di sana seperti Baron Noel, Flora Lawrence, dan orang-orang lainnya. Tapi dari acara penganugerahan tersebut ada satu pertanyaan yang terbesit di seluruh masyarakat, yaitu apa yang akan diberikan raja kepada Roman, sosok yang paling berjasa dari setiap hal yang terjadi di Kairo, mulai dari pemberantasan pengkhianatan Marquis Benedict, lalu keberhasilannya dalam membantu pertahanan perbatasan barat dan bahkan mengalahkan pasukan dari Kekaisaran Kronos. Tentu saja semua orang berpikir tidak mungkin jika raja memberikan hadiah yang sedikit, dan benar saja tak kalah raja mengumumkan apa yang akan ia berikan kepada Dimitri, itu mengejutkan setiap pihak. Raja berkata jika ia akan membebaskan wilayah timur laut dan bahkan memberikan dukungan kepada Dimitri jika ingin mengubah statusnya menjadi kerajaan Dimitri. Ya, tentu saja sebelum memutuskan hal tersebut banyak pihak-pihak di kerajaan yang menentangnya. Tapi Daniel Kairo berpikir ke depan. Roman Dimitri bukanlah sosok yang bisa dia ajak kompromi, dan jika dibiarkan mungkin ia akan memakan kerajaan Kairo. Oleh sebab itulah ia berpikir untuk membebaskan wilayah timur dan membiarkannya menjadi kerajaan tersendiri. Karena yang terpenting bagi kerajaan Kairo adalah menggandeng Dimitri dan menganggap mereka sebagai kerajaan yang setara dengan Kairo. Dengan begitu mereka tetap bisa menjaga hubungan baik dengan Dimitri. Tentunya rumor tersebar begitu cepat, dan salah satu orang yang sangat tertarik dengan apa yang telah terjadi adalah Henry Albert, sosok yang dikatakan sebagai orang bodoh dari keluarga Albert. Secara tidak sengaja ia berubah menjadi sosok yang sering dibicarakan di perbatasan selatan tepat setelah bergabung dengan pasukan Roman untuk memukul mundur kerajaan Hector. Ya, walaupun itu hanya kesalahpahaman karena mereka semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tapi berkat itu Henry menjadi sosok yang sangat didambakan. Ia mengisi banyak perkuliahan dan dari hasil mengajar saja ia mendapatkan banyak keuntungan dan bahkan telah membuat kastilnya sendiri. Tentu saja ia juga sadar jika itu hanyalah kesenangan semu, dan itu semua berkat Roman Dimitri. Oleh sebab itulah secara diam-diam ia terus mengumpulkan banyak orang dan memerintahkan mereka untuk menyebar rumor terkait dengan Roman Dimitri, terutama fakta saat ia berhasil mengalahkan Kronos dan juga membunuh Gustavo.
Berkat Henry, rumor tersebar lebih cepat dari apa yang seharusnya terjadi. Tidak hanya di kerajaan Kairo, tapi juga di seluruh benua. Semua orang membicarakan tentang Roman Dimitri, sosok monster. Di usianya yang baru 20 tahunan, ia berhasil mengalahkan Gustavo yang merupakan peringkat dunia. Tidak bisa dibayangkan bagaimana potensinya di masa depan. Di sisi lain, tepatnya di keluarga Dimitri, Baron Romero memanggil Roman dan juga Rodwell karena beberapa hari ke depan akan ada perayaan atau juga proklamasi terkait status keluarga Dimitri yang berubah dari keluarga bangsawan menjadi kerajaan. Tentu saja Romero ingin membicarakan terkait dengan penerus. Nah, pada awalnya Rodwell langsung berkata jika ia lebih setuju jika Romanlah yang menjadi penerus keluarga. Tentu saja ada beberapa hal yang membuatnya mengatakan hal tersebut. Beberapa hari sebelumnya saat ia kembali memasuki wilayah timur, alangkah terkejutnya Rodwell karena wilayah timur telah jauh berbeda dari terakhir kali ia tinggal. Pasukan penjagaan yang bisa dibandingkan dengan pasukan kerajaan, lalu pembangunan yang sangat cepat, dan semua orang membicarakan tentang Roman. Bahkan saat ia duduk di sebuah bar, semua orang tidak ada yang tidak membicarakan terkait dengan Roman Dimitri. Tentunya Rodwell juga sadar tentang kekuatan kakaknya. Ia melihat langsung bagaimana Roman mengalahkan Gustavo. Oleh sebab itulah tidak ada hal yang tidak benar yang dikatakan orang-orang. Walaupun masih banyak pertanyaan di kepalanya, bagaimana bisa si brengsek Dimitri yang dahulu ia ketahui berubah dalam waktu singkat. Dan apalagi saat ini ia kehilangan salah satu matanya. Menjadi penerus nampaknya sudah bukan lagi tujuannya. Ia harus menyerah dengan apa yang ia inginkan atau ia incar di masa lalu, yaitu mengharumkan nama keluarga Dimitri. Bahkan saat ini ia bingung, haruskah ia kembali ke perbatasan barat? Tapi pastinya respon orang-orang tidak seperti yang dahulu karena ia kehilangan salah satu matanya. Atau apakah ia harus kembali ke keluarga Dimitri tapi ia masih bingung posisi apa yang layak baginya, sosok yang cacat. Ya, Rodwell berada di tengah-tengah dilema. Oleh sebab itulah saat ayahnya memanggil, ia memutuskan untuk memberikan kursi penerus kepada Roman. Dan karena Rodwell telah mengatakan hal tersebut, Romero tentunya akan memilih Roman. Memang dari awal ia telah berpikir untuk menjadikan Roman sebagai penerus. Tapi sebelum benar-benar dilantik, Baron Romero mengatakan kepada Roman untuk membawa Rodwell bersamanya. Walaupun bagaimanapun kondisi dari Rodwell, ia masihlah saudara sedarah dari Roman. Dan Roman pun menjawab jika ia akan melakukannya. Dan setelahnya Rodwell pun mulai berlatih di ruangan gym keluarga Dimitri. Tapi pelatihan tersebut tidak berjalan dengan mulus. Kehilangan satu mata mengubah segalanya. Ia berlatih dengan sangat tidak sempurna. Bahkan sulit baginya untuk menjadi pendekar pedang seperti apa yang telah ia pernah lakukan dahulu. Walau begitu, ia tidak menyesali pilihannya saat melakukan duel untuk mempertahankan perbatasan barat. Akan tetapi ia juga merasa jika harga yang harus ia terima terlalu besar. Ya, saat itu Rodwell berada di tengah-tengah keputusasaan. Tapi sulit juga baginya untuk menyerah setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh Roman Dimitri. Dan tiba-tiba ia mendengar suara, "Jika kau melakukan hal tersebut
tersebut terus-menerus, kau tidak akan pernah bisa menjadi pendekar pedang lagi seperti sebelumnya. Ya, itu adalah suara milik Roman. Ia pun mulai memberikan nasihat kepada Rodwell, tapi nampaknya Rodwell tidak mau menerima nasihat tersebut. Ia bahkan berkata, "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Ya, walaupun ia telah mengetahui kemampuan Roman, tapi masih sulit baginya untuk mengikuti kakaknya tersebut. Tapi perasaan Rodwell sedikit berubah tak kala Roman menjelaskan, "Aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, tapi ingatlah, orang-orangku ataupun kerajaan yang baru akan kita dirikan pasti akan mulai mendapatkan banyak tekanan, terutama dari Kekaisaran Kronos dan juga Kekaisaran Valhalla. Mereka merupakan kekaisaran yang ingin melahap seluruh kerajaan di seluruh benua. Dengan kondisimu seperti ini, apakah mungkin bagimu untuk melindungi orang-orang Dimitri? Dan bagaimana bisa aku mempercayakan orang-orangku kepada sosok yang lemah? Dan ingatlah, kau juga menerima darah dari Dimitri saat aku tidak ada. Aku ingin ada seseorang yang bisa aku percayai untuk menggantikan posisiku sementara. Dan aku harap itu adalah kau." Ya, Roman mengatakan jika ia ingin orang berguna di sampingnya. Melihat kondisi menyedihkan dari Rodwell, tentu saja itu malah akan membebaninya. Perasaan yang disampaikan oleh Roman langsung menyentuh Rodwell. Dan pada akhirnya tiba waktu peresmian atau deklarasi kerajaan baru, yaitu kerajaan Dimitri. Semua perwakilan dari kerajaan tetangga hadir dalam perayaan tersebut, dan Daniel Cairo sendiri yang membuka atau mengesahkan kerajaan Dimitri. Karena sebelumnya memang kerajaan Dimitri merupakan bagian dari kerajaan Cairo, akan tetapi ia tidak menganggap kerajaan Dimitri di bawah kerajaan Cairo. Ia menganggap jika kerajaan Dimitri setara, karena memang dari beberapa aspek Daniel Cairo ingin tetap bergandengan dengan Roman. Bahkan ia membuat sebuah kontrak ataupun perjanjian untuk menjaga perbatasan bersama-sama dengan kerajaan Dimitri. Dan setelah pengesahan berakhir, nampak sebuah pesta yang sangat megah dan bahkan dampaknya dirasakan oleh seluruh warga Dimitri. Ya, Baron Romero menggelontorkan banyak dana agar semua orang bisa merasakan perayaan tersebut. Di sisi lain, terjadi perbincangan antara Romero dengan para perwakilan dari setiap kerajaan, dan ternyata ada niatan lain. Mereka mengunjungi atau mengikuti perayaan tersebut, yaitu untuk menjodohkan Roman. Tepat sebelum acara perayaan, setiap kerajaan tetangga memiliki sebuah ide untuk menggandeng Roman, yaitu agar Roman bisa menikahi putri kerajaan mereka. Setiap kerajaan memikirkan hal yang sama, kecuali satu, yaitu kerajaan Frank. Terjadi perdebatan tentang siapa yang paling cocok dengan Roman, dan saat itulah Romero menghentikan perdebatan tersebut. Ia berkata, "Jika kalian ingin menjodohkan Roman, maka kau harus membicarakan hal tersebut langsung kepada Roman." Ya, kali ini ia tidak ingin ikut campur dengan asrama dari anaknya tersebut. Perjodohan pernah ia lakukan dan pada akhirnya gagal. Jadi, jika kalian bisa merebut hati Roman dan Roman setuju, maka aku juga akan setuju. Dengan itu pula perdebatan pun akhirnya berakhir. Kini para utusan memiliki PR lain, yaitu bagaimana cara membuat Roman tertarik dengan putri kerajaan mereka. Di sisi lain, perwakilan dari kerajaan
Frank. Mereka memiliki satu tujuan, yaitu membawa kembali menara sihir Phoenix yang telah dibawa oleh Roman. Setelah melihat kehebatan dari menara Phoenix saat peperangan terjadi, itu membuat kerajaan Frank merasa hancur. Mereka mengira jika menara Phoenix sudah tidak berguna lagi. Oleh sebab itulah secara diam-diam mereka memutuskan bantuan kepada menara Phoenix. Tapi setelah melihat apa yang terjadi, tak kala menara Phoenix berada di bawah Roman, itu membuat mereka berusaha untuk menarik menara Phoenix sendiri. Tapi sayangnya pimpinan menara Phoenix menolak. Ia sudah bersumpah hanya setia kepada Roman. Di sisi lain, dari lantai 2, Roman hanya menyaksikan bagaimana pesta berjalan. Dan saat itulah seseorang menghampirinya. Tuan Roman, ada seorang tamu yang menunggu. Tentu saja itu membuat Roman terkejut. Tamu, setaunya ia tidak menerima seorang tamu. Dan saat tahu siapakah tamu yang dimaksud, alangkah terkejutnya Roman. Karena ternyata tamu tersebut merupakan pangeran dari kerajaan Hector, yaitu Edwin Hector, sosok yang pernah ia lawan saat memperjuangkan perbatasan barat. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.